cuman terkenalnya di luar Asiatica Platinum. Ada limbata albino, tapi lebih aneh lagi karena itu punya mahkota di kepalanya teman-teman. Kan masih ada juga ternyata ikan-ikan limbata leucistic ini. Kalau always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out. Oke guys, jadi kita udah sampai. Nah, ini yang Bang Eka janjikan kemarin, buat sisi kedua kita akan mengobrol-ngobrol ini tempat sumbernya Bro Marcel. Ternyata dalam ini banyak juga indukan-indukan dan ada beberapa hasil dari breedingan dari Bro Marcel. Yang pertama di sini aku mau kasih lihat ke kalian, ini ada indukan yang sangat-sangat epic. Nah, kebetulan Bro Marcel ini dulu terkenalnya memang ngebreed Asiatica awal-awal ya. Ya, Asiatica WS. Asiatica White Spot. Nah, itu indukannya kemana sekarang? Masih ada? Udah mati. Udah meninggal berapa tahun yang lalu. Udah lama banget ya, memang awal-awal main soalnya guys. Nah, kemudian di sini juga Bang Eka mau kasih lihat ke kalian nih. Ada Asiatica Platinum atau pocong sih sebenarnya, gimana sih? Kalau sebutannya nama jualnya pocong, cuman terkenalnya di luar Asiatica Platinum. Kalau morphnya kita bisa bilang ini Asiatica Platinum teman-teman. Cuman trennya di Indonesia teman-teman sering bilang itu Asiatica pocong. Nah, untuk range harga tuh Bang Eka kemarin sempat nanya di Jatinegara kan. Ya? Harga mungkin 8 sentian lah, itu sekitar 650-an loh ya. Berarti kalau udah saya segini udah cukup mahal nih teman-teman. Dan ini kan ini by the way sudah pernah proven atau belum? Belum, baru ngebola aja. Oh, ini kebetulan udah lama apa baru ambilnya? Baru 3 bulanan. Oh, baru 3 bulanan. Oh, itu biasanya untuk Asiatica, kalau Asiatica WS gitu dia tuh ngebreednya memang lama atau gimana sih untuk Asiatica? Kalau untuk Asiatica cepet. Dulu pengalaman saya yang albino sekitar 1 bulan bisa 2 kali. Tapi untuk yang platinum sama platinum X platinum itu cenderung lebih lama. Pakai season ya kalau nggak salah ya. Season. Jadi dia kayak Auranti gitu kan, seasonan juga ya, setahun 2 kali dia biasanya gitu ya, yang berhasil. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau memang lagi hoki dia bisa setahun 5 kali juga bisa teman-teman. Cuman karena memang dia season, karena ikan-ikan seperti ini kan menurut Bang Eka morphnya berbeda udah pasti. Terus kemudian juga dia itu tidak mengandung melanin juga ikannya, karena dia apa ya aku bilang ya, putih banget gitu ya. Tapi ikan platinum ini awalnya tahu nggak sih dari mana gitu, nggak tahu ya. Yang platinum, kalau WS kan udah pasti Wesian Cina kayak gitu. Kalau ini Wesia Sebean Indo apa Sebean luar dulu taunya? Setahu aku ini Sebean Indo, Norma X Norma, keluar yang unik. Oh, platinum. Nah itu loh teman-teman, jadi hanya di Indonesia, bahkan di Cina pun kayak belum punya ya. Belum ada. Cina juga, Cina, Singapura, Malaysia masih nyari di Indonesia. Tuh bener guys, jadi memang di Indonesia ini kayak mulai dari arwana platinum, koi platinum itu biasanya dari Indonesia. Nggak tahu, kita nih beruntung tinggal di Indonesia, punya air atau cuaca yang tropis, karena kita ada pas persis di garis khatulistiwa tuh teman-teman, sehingga ikan-ikannya bisa seperti ini. Nah, untuk YS, kenapa ikan YS Maru itu juga nggak ada platinum? Karena itu jauh dari lempengan garis khatulistiwa, jadi memang jarang banget. Makanya kalau ada kemarin itu paling mentok di albino atau apa ya aku bilang ya, albino lah seperti itu. Nah makanya ini luar biasa loh teman-teman, keren banget. Nah ini kemudian di sini sebelahnya nih ada Auranti, kita berada lagi nih Auranti, size udah cukup besar. Nah ini rencana di breed atau di display sih ini? Kan udah gede-gede banget nih. Rencananya ini lagi di breed, proses penyekatan, lagi buka tutup sekat. Kemungkinan kalau udah nge-breed bakal udah ngeper mau dipindahin lagi kolam. Ada nggak sih ciri-ciri ikan tuh kalau udah bisa disekat atau gimana gitu, ada nggak ciri-cirinya? Ada, dia flaringnya nggak kayak gitu, goyang-goyang ya. Gini-gini, goyang-goyang gini ya, berarti kayak ikan yang gesek-gesek tuh. Ya.
badannya yang digoyang ya. Tuh, kalau ini kan masih flaring marah. Betul tuh, liatin tuh guys, dia masih flaring marah tuh guys. Ini yang mana yang jantan ya? Kayaknya Ini jantan. benar. Betina. Ini betinanya, ini yang jantan. Nah, kelihatannya si betina juga takut. Nah, untuk dominasi untuk ikan asiatica aja, karena ini kan auranti nih belum pernah. Ya, betul. Untuk asiatica yang bagus tuh yang mendominasi yang jantan atau yang betina, bro? Yang lebih galak gitu. Mendominasi untuk awal-awal dari proses pairing sih biasanya jantan, karena biasanya jantan kan lebih besar size-nya. Tapi kalau udah nge-pair biasanya betinanya lebih galak karena betina lebih cepet naik size-nya kalau udah di-pairin. Oh, berarti untuk pemilihan awal harus jantannya lebih besar daripada betinanya ya? Betul. Supaya nanti kalau seumpamanya dia jadi nge-pair, betinanya jantan itu nggak kalah size jauh. Betul. Gitu ya. Oh, itu guys. Jadi pemilihan untuk pair usahakan jantannya yang lebih besar. Nah, itu range jarak tuh berapa senti yang bagus kalau untuk nge-pairin cana gitu? Untuk asiatica 2 cm, untuk kalau auranti 3 cm 4 cm masih masuk. Masih masuk ya. Kalau asiatica berarti range-nya 2 sentian. Nah, kalau kita ngebreed nih kayak auranti nih. Kan ini auranti udah cukup besar ya. Beberapa teman-teman tuh ngebreed auranti itu biasanya size-nya 30 sentian atau 28 cm. Kan otomatis resikonya makin besar nih. Betul. Ini nggak takut apa ikannya kegigit atau apa ya, mengalami resiko paling parah tuh mungkin kematian lah, itu nggak takut? Kan udah besar banget soalnya size-nya. Untuk nge-pairin resiko pasti ada ya. Dan kematian juga udah berapa kali di sini. Udah sering berarti? Udah sering. Auranti dulu untuk jadi satu pair waktu itu sempat mati betinanya 3 kali. Betinanya yang kebanyakan mati. Berarti ini jantannya? Jantannya. Nah, kebetulan ini di-pairin kemungkinan bakal nge-pair karena dari cara gerak geriknya dia nggak terlalu rusuh. Berarti kita nyari kecocokan antara dua ikan ini ya. Nah, gitu teman-teman. Terus kemudian di sini juga ada mungkin teman-teman yang sering ngeliat ikan ini di luaran sana, bahkan ada yang masih konsumsi tapi bukan yang albino tuh. Mereka kasih lihat sini ada striata albino. Nah, kebanyakan ikan albino seperti ini teman-teman, kalau kalian perhatikan secara warnanya atau apa itu memang matanya wajib merah kalau albino ya. Betul. Terus kemudian ikan-ikan albino ini jarang yang bodinya atau anatominya itu perfect 100% ya. Ya. Nah, tapi kemudian ini dapat dengan apa namanya? Anatomi yang perfect kayak gitu ya. Jadi dalam artian perfect itu biasanya kalau albino tuh udah turun ekor. Tapi ini lurus ya. Ini anatomi perfect, ekor lurus, terus mulut nggak cakil, nggak punuk juga nggak dekok gitu, atau nggak menonjol gitu ya. Memang sulitnya untuk cari albino indukan itu memang di anatominya teman-teman kayak gitu. Terus kemudian kalau ini nih by the way udah pernah hasil? Yang ini pernah hasil tapi waktu itu busuk telur, jadi pas sudah keluar babyan dia malah mati pada busuk. Udah ada babynya berarti? Udah ada babynya. Babynya tapi mati satu ekor. Astaga, yang satu ekor juga udah nggak ada sekarang? Udah nggak ada. Oh my god. Nah, terus habis itu kalau untuk ikan-ikan seperti ini kan nggak dikasih kendi itu wajib nggak sih untuk nge-pairin ikan? Tempat sembunyi itu wajib untuk mood breeder. Karena kalau mood breeder kan dia mengerami telurnya harus tenang. Mood breeder tuh yang telurnya ditaruh di mulut nih teman-teman. Ya, tapi kalau misalnya untuk egg layer kayak asiatica, striata itu nggak usah. Nah, kalau untuk egg layer ini kalau dia nelor di atas kita ambil telurnya apa biarin tetap sampai di atas? Kalau misalnya untuk egg layer itu gimana lihat indukannya. Kalau indukannya akur mau ngasuh lebih baik nggak diangkat karena mau gimana pun lebih aman sama indukan dan lebih cepat juga size-nya. Tuh guys, dengerin katanya Bro Marcel. Terus kemudian, nah ini aku kasih lihat nih hasil dari breedingan ikan nya Bro Marcel. Ini ada asiatica, apa ini ya? Albino. Tuh, yang ini nih kelihatan nih matanya merah, kelihatan banget nih matanya merah. Nah, tuh ya. Nah, albino tuh terbagi beberapa macam atau memang ini kayaknya yang ini nggak begitu merah matanya, Bro? Nggak terbagi beberapa macam sebenarnya. Albino ya albino, mata merah, ekor lurus. Cuman yang membedakan ini dari warnanya jantan
dan betinanya. Oh, ini jantan kayak dua-duanya. Nah, ini jantan, kalau itu betina. Oke. Wih, lumayan galak nih guys tuh. Nah ini kalau galak-galak kayak gini dong biokin nggak segera dipisah tuh, dibiarin gitu? Dibiarin aja. Selama pakannya cukup, dia nggak bakal kenapa-napa. Oke. Nah ini guys, ini adalah hasil ternakan dari hasil breedingnya Bro Marcel. Terus kemudian di sebelah sini ini ada indukan yang aku lihat nih ya, sepenglihatan kita nih teman-teman, coba deketin Bang Kama. Nah kalau sepenglihatan kita nih kan ikan Asiatica Platinum dan Asiatica WS kalau kita ngelihat secara kasat mata. Nah tapi ternyata di balik ini ada yang Bro Kopo tadi mau jelasin juga gitu loh. Jadi ini sebenarnya ikan apa ini? Yang ini Bro Marcel? Yang ini ikan Asiatica WS. Kalau misalnya indukannya itu dari Platinum X normal. Anakannya ada beberapa yang Platinum dan ada yang normal. Oke. Nah yang normal ini dianggapnya disebutnya head Platinum atau ngebawa gen dari Platinum. Nah untuk Platinumnya ini jantan atau betinanya nih? Ya ini jantan, yang ini betinanya. Oke. Aku sebenarnya udah bisa mulai ngebedain nih teman-teman. Kalau jantan itu mulutnya lebih besar ya, tuh ya. Dari rahangnya, bener nggak sih? Kalau ini agak memanjang, ini agak pendek gitu loh. Jaraknya kelihatannya, bener nggak ya? Betul, sama lihat dari sininya. Apa tuh? Kalau misalnya betina dia nggak ada tonjolan di dekat kepalanya, tuh lurus kan. Kalau coba deketin nih, kasih lihat nih teman-teman tuh, kalau jantan di atas mulut punuknya gitu. Di atas mulut nih ada punuknya, terus di atasnya juga ada memunuk dia. Kalau yang betina tuh lurus-lurus aja kayak gini teman-teman. Tuh. Nah untuk yang hasil ikan yang seperti ini tuh nanti jadinya apakah bisa jadi Platinum atau malah merusak genetiknya kembali ke WS-nya Bro? Enggak, tetap jadi Platinum karena dia kan udah head Platinum. Justru presentasinya lebih besar nih daripada Asiatica Platinum yang dikawinin sama WS normal. Ya, presentasi anaknya Platinum akan lebih besar. Betul. Oke, jadi ini sebenarnya mengakali supaya cepat, siapa tahu dia bisa nggak pakai season gitu ya. Betul. Makanya dibuat seperti ini ya. Oke, Bang Eko udah mulai pintar nih guys. Nah terus kemudian di situ juga kita balik sini. Sini tuh ada juga ikan. Nah guys, jadi di belakang akunnya ada ikan blorok, dia itu lagi ngerem. Nanti tak kasih stok shootnya ya. Kita bisa ngambil stok shootnya di waktu ngerem aja. Bang Eka tuh kasihan dan takut ikannya kenapa-napa, makanya Bang Eka mendingan dimatiin aja lampunya. Tadi sempat dihidupin sama Bro Marcel, cuman Bang Eka nggak mau ini. Nah ini tuh ikan blorok ya, blorok X blorok ya. Ini udah ngasihin anak? Pernah proven tapi gagal, tapi belum ada anaknya di sini. Belum. Oke, jadi ini masih tahapan juga. Nah di bawah ini juga ada limbata Golden Tiger ya, Golden Tiger juga nih. Kalau ini boleh dilihat nih teman-teman. Nah ini limbata Golden Tiger, kalian bisa lihat di sini. Tuh limbata Golden Tigernya seperti ini teman-teman. Dan ini juga masih tahapan sekat-sekatan. Nah untuk tahapan sekat itu berapa bulan Bro biasanya Bro? Tergantung dia kayak gimana. Pokoknya intinya goyangannya itu tadi ya. Kalau dia sudah bergoyang seperti itu berarti biasanya berantem sedikit-sedikit terus ngeper. Oke. Tapi kalau misalnya masih flaring galak gitu ya bisa sampai sebulan. Sebulanan ya. Lepas pasang sekat aja. Oke, nah ini sebenarnya Bro Marcel tuh ngebreed gini tujuannya tuh apa sih? Memang cari cuan atau gimana? Sebenarnya hobi dan emang mau nge-keep aja karena kan takutnya ikan-ikan kayak gini punah kan sayang juga, warnanya bagus. Jadi ya daripada punah mending disimpan di sini aja. Oke guys, jadi memang yang pertama Bro Marcel ini juga ini ngebreed untuk melestarikan supaya ikannya nggak punah. Terus yang kedua juga, ini kenapa Bang Eka bilang yang pertama, karena Bro Marcel ini sering juga ngasih teman-temannya kayak Bang Kama tuh sering dikasih, Bang Ray gitu. Kalau Bang Eka belum pernah sih dikasih ya. Katanya dia kesini suruh ngambil sendiri, cuman Bang Eka kayaknya nggak cocok sama ikan-ikan breed-breedan, suruh ngebreed juga. Tapi nanti coba deh Bang Eka challenge dirinya Bang Eka nanti ngebreed juga. Siapa tahu dengan Bang Eka ngebreed mungkin banyak cuannya. Nah guys, di situ ada limbata albino, tapi lebih aneh lagi karena itu punya mahkota di kepalanya teman-teman. Kalian bisa perhatikan tuh di bagian kepalanya tuh memerah, dan itu sudah bertahan lebih dari 4 bulan. Jadi itu bukan penyakit. Kalau 4 bulan dia penyakit seperti itu udah otomatis dia meninggoy teman-teman. Dan limbata golden ini sudah pernah beranak belum? Limbata albino. Oh limbata albino, sorry, limbata albino ini pernah beranak belum?
Belum, tapi kemungkinan kayaknya lagi ngeram juga tuh. Itu kalau kita perhatikan Tuh, juga dari mulutnya insangnya gerak-gerak gitu. tuh, lihat dari bayangan kaca juga kelihatan tuh dia gerak-gerak insangnya. Kemungkinan dia lagi ngemut telur, belum anak sih kalau menurutku ya. Belum. Masih telur tuh, itu jantannya. Ini betinanya, kasih lihat Bang Kamah. Tuh betinanya tuh. Dan itu biasanya jangan diganggu sih seperti ini nih. Dan mudah-mudahan nanti berhasil limbata albinonya. Nih biasanya kalau saya segini nih berapa ratus ekor jadinya? Paling banyak rekor 250 ekor. 250 ekor ya. Dan itu bisa besar semua. Besar semua. Oke, jadi mantap guys. Mudah-mudahan nanti ini bisa jadi dan bisa menghasilkan sesuatu. Nanti kalian yang mau beli-beli boleh nanti hubungin langsung Bro Marcel, nanti aku kasih WhatsAppnya juga ya kalau anakannya udah keluar. Tapi sekarang jangan dulu. Nah, juga di atas ini, di sini tuh masih ada juga ternyata ikan-ikan limbata leukistik. Ini kalau kalian perhatikan di sini tuh perbedaan leukistik dengan ikan limbata yang lainnya. Waduh, dia itu warna badannya seperti itu teman-teman, dia lebih memutih kayak gitu. Nah, untuk leukistik itu berbeda dengan snow white atau platinum teman-teman, dia badannya aja yang memutih kayak gitu. Nah, kalau kita perhatikan ikan-ikan seperti ini memang jarang banget guys. Ini bukan karena settingan ya, dia ikannya seperti ini. Tuh rimnya aja putih, tuh perhatiin ya, sebelahnya juga tuh Bang Kamah. Jadi kemungkinan rim putih itu bisa terjadi kalau dia leukistik teman-teman, karena ikan-ikan leukistik itu memang rimnya harus putih gitu. Nah, dan ini sebenarnya sudah pernah menghasilkan anakan leukistik, cuman sayangnya dimakan sama indukannya kayak gitu. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa jadi berhasil. Nanti Bang Eka mau beli lagi dari Bro Marcel ikan-ikan leukistik seperti ini. Wih, cakep banget guys. Buat kalian yang punya leukistik atau rim putih, coba perhatiin. Kemungkinan dia ikan leukistik. Oke, jadi kita lanjut ke ikan selanjutnya. Nah, kenapa pilihannya kok lebih yang ke morp nggak yang normal-normal aja? Kan yang normal kalau limbata kan hitam, terus ada rimnya gitu kan, bisa dikontesin. Terus kalau yang menang bisa mahal. Ini malah yang morp gini yang warnanya kadang-kadang aneh-aneh kayak gitu. Karena emang suka warnanya sih unik-unik, beda dari yang lain. Oke. Jadi memang lebih suka motif-motif warna-warna gitu ya. Betul. Tapi kan belum ada nih limbata yang full merah gitu ya. Limbata full merah belum, nanti coba kita cetak. Nah, nanti cetak guys. Si Bro Marcel coba mau buat limbata full merah kayak red parrot gitu. Jadi semuanya merah. Tinggal nyari aja nanti selective breeding. Kalau aku rasa sih limbata ini nanti jatuhnya bisa seperti cupang sih menurut saya. Jadi maksudnya banyak sekali hasil crossbreedan ya. Cuman perbedaannya kalau cupang mungkin dalam sesi setahun itu bisa 10 kali dia beranak, bisa 11 kali, bisa ratusan kali bahkan ya. Kalau ikan cana ini kan nggak bisa. Satu, dia tuh memang butuh waktu, butuh akses, terus habis itu juga butuh tempat yang nyaman gitu ya. Kalau nggak nyaman nggak bisa kayak gitu teman-teman. Termasuk cupang juga gitu, cuman waktunya dia hidup kan sebentar. Kalau cana kan lama ya. Nah itu guys, jadi mungkin itu aja hari ini Bang Eka kontennya di tempatnya si Bro Marcel. Ada nggak nih terakhir mungkin dari Bro Marcel untuk teman-teman, pesan-pesannya kepada teman-teman yang ngebreed ikan, mungkin apa, juallah ikan Anda ke saya yang breed gitu atau apa gitu, coba ya. Untuk kalian-kalian yang udah bosan main cana, punya ikan-ikan rare, bolehlah kontak-kontak ke sini. Nah, nanti tak kasih WhatsAppnya si Bro Marcel juga ya. Jadi itu memang lagi-lagi suka ikan-ikan seperti ini kayak gitu loh. Dan mudah-mudahan dia ngebreed ini bisa jadi apa ya, antusias lagi buat teman-teman ngumpulin ikan-ikan morp seperti ini. Dan masih banyak kok orang yang mau ikan-ikan morp, indukan-indukan tuh. Jadi jangan khawatir kalau kalian punya ikan yang dibilang ikannya jelek, nggak ikut kontes. Nah, kalian breed aja, terus habis itu ciptakan morp baru, bener nggak ya? Jadi nggak usah khawatir, don't worry, be happy. Oke, sekian dulu video hari dan selalu mantengin. Jangan lupa like, subscribe, serta komen. Bye bye bosku, kaum lemah yang mandinya masih tutup pintu. Adios.